يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. بسم الله الرحمن الرحيم. bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Ya, bareng-bareng. Muqaddimah. Apaan? 1, 2, 3. Muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi. Sammaytuhu bi tuhfatil adfani an shaykhina al-mihi dhil kamani. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق 6 رتبت فالتعريف. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 آتت يربدون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو عنما. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل. في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جانا شخص قد ساما. دم طيبا زد في طوقا ضع ظالما. أحكام النون والميم المشددتين. ميما ثم نونا شديدا. وسمي كل الحرف غنات بادا. أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن تأتي قبل الهجاء. لا آليف لينات لذي الحجاء. أحكامها 3 لمن ضبط. إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. حكم لام ال ولام فعل. للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ثاني عم. دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سميها قمرية. قمرية عفوا
Qamariyah di sini tulisannya. Wal-lam al-ula sammiha qamariyah. Qamariyah, qamariyah. Entar nambah. Qamariyah bukan qamariyah. Afwan. Nanti yang punya catatan dibetulkan ya. Ini bukan qamariyah tapi qamriyah. Ya, aslinya memang qamariyah dan akhirnya memakai tak marbutoh. Tapi kita lanjut baca dulu aja. Kita belum ada menjelaskan. Wallamal ula sammiha qamriyah wallam syamsiyah وأظهرن لما فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Nah, misalnya mutaqariban mutajalisan kita baca di sesi kedua insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman khalaqal insana 'allamahu al-bayan. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير وأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير أما بعد كيف حالكم؟ الحمد لله وأنا بخير أسعد الله مساءكم بكل خيرات ومسرات آمين يا رب العالمين. Nah, kita insyaallah hari ini masuk ke bab kelima, yaitu adalah bab macam-macam lam. Ini namanya saya Indonesiakan ya, supaya lebih mudah dimengerti. Bisa juga nama babnya adalah hukum lam al dan lam fi'al. Cuman di sini dia bahas berbagai macam lam, bisa juga. Baik. Dan kita sudah baca ini ya. Baik ya. Bismillah, bait yang pertama lilami al-halani qabla al-ahrufi. Ulahuma izharuha falta'alfi. Jadi lam di sini yang dimaksudnya adalah hukum lam dan alif. Lam al ini adalah maksudnya adalah alif lam ta'rif. Ta'rif mungkin yang sudah belajar bahasa Arab mengenal salah satu dasar bab di nahwu dan sharaf, yaitu adalah bab nakirah dan ma'rifah. Singkatnya, al ini digunakan untuk menambahkan istilahnya tambahan untuk isim. Jadi ketika sebuah isim dia belum diberikan al ini maka dia nakirah. Ketika sudah diberikan al ini maka ma'rifah. Misalnya mana? Misalnya hatif atau HP. Ketika HP ini belum dikasih al, namanya kepemilikannya belum jelas, hatifun, HP. Bisa jadi HP yang di counter. Ketika seorang menyebutkan hatifun, HP, bisa jadi maknanya adalah HP yang ada di counter atau di tangan kita, atau mungkin HP yang sedang dicuri oleh maling. Nggak jelas ini punya siapa, atau nggak jelas dia ceritanya gimana. Tapi ketika hatif ini ditambahkan al di depannya, al-hatif, bisa jadi dia sudah punya cerita, atau dia bisa jadi sudah punya keterangan. Misalkan ainal hatif, misalkan saya tanya Ustaz Sidik, tadi Ustaz Sidik megang HP saya. Kemudian tiba-tiba pas saya balik ke Ustaz Sidik, HP saya hilang. Saya nanya sama Ustaz Sidik, ainal hatif? Ustaz Sidik jawabnya al-hatifu
fi jaybika. HP-nya, kalau al itu dia bahasa Indonesianya nya, ya mungkin nya lebih tepatnya gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Kalau di bahasa Inggris al itu seperti the. Misalkan the phone is in your pocket. Jadi ada di dalam kantongmu. Al hatifu fi jaybika. Nah, sampai sini ada yang tanyakan lam ta'rif. Nah, ini sesuai dengan syair ini kita tahu bahwasanya lam al ta'rif ini terbagi menjadi dua. Ada namanya yang pertama adalah qamariyah atau qamriyah. Kalau di bait di sini disebutkan qamriyah supaya menyesuaikan dengan sajak yang ada di syair ini. Jadi kalau misalnya satunya disebutkan qamariyah itu terlalu kurang pas. Jadi dia menyesuaikan bunyi sajaknya supaya lebih indah dan lebih sesuai dengan baharnya. Yang pertama ada alif lam qamariyah. Jadi ini hukumnya adalah izhar. Izhar hukumnya, dan dia adalah alif lam qamariyah. Yang sebab izharnya alif lam qamariyah adalah jauhnya makhraj huruf lam dan makhraj huruf izhar. Nanti hurufnya apa saja kita akan belajar di slide berikutnya. Kemudian yang kedua ada idgham. Nah, ini kalau tadi berjauhan ya antara huruf izhar dan juga huruf makhraj dan juga huruf lam tersebut dia berjauhan. Sementara kalau idgham bisa jadi dia sama. Misalkan alif lam bertemu dengan lam. Jadi lam bertemu dengan lam itu sama. Kesamaan pertama dia sebabnya adalah kesamaan dengan sesama huruf lam. Yang kedua adalah kedekatan huruf lam dengan makhraj huruf idgham. Wabil misal yattadihul maqal. Nanti insyaallah kita akan buka. Nah, berikutnya tadi yang ini bait nomor 25 masih sambungan ya. Artinya fal ta'rifi, ini qabla arba'in ma'asyratin khud'in mahu. Apa saja tadi? Ulahuma. Jadi disebutkan yang pertama dari dua jenis lam ini adalah izharuha. Jadi hukumnya maksudnya disebutkan adalah hukumnya izhar. Tapi dia adalah lam alif lam qamariyah. Fal ta'rifi. Apa saja qabla arba'in ma'asyratin khud'in mahu? Dia ada 14 qabla arba'in ma'asyratin. Ini arba'ata asyar sama aja ya sebutannya mungkin 14 khud'in mahu, maka ketahuilah mini bighi hajjaka wa khaf aqimahu. Hurufnya ada di mana saja ini? Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Yang huruf lam alif lam qamariyah apa saja? Semuanya ya. Nah, ini yang antum punya kertas mungkin sudah saya tandai warna kuning itu tandanya sudah semuanya. Berarti huruf yang kuning ini adalah semuanya ke semua huruf yang kuning ini adalah dia huruf alif lam qamariyah. Nah, artinya apa ini? Dia nggak sembarangan mengatakan ya. Dia nggak sembarangan membuat, namanya ulama dia mengatakan sesuatu. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Sementara wa innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilm. Jadi nabi bukan mewariskan harta, bukan mewariskan dinar maupun dirham, tapi mewariskan adalah ilmu. Salah satu ilmu yang luar biasa yang Nabi punya adalah al-ijaz fil kalam. Jadi adalah jawami'un kalim. Sedikit kalimatnya, banyak maknanya. Ya, kalau kita banyak ngomongnya, nggak ada artinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Dari sebuah hadis yang hanya bunyinya hanya la darara wa la dirara, antum belajar itu bakal pusing-pusing muntah-muntah antum berhari-hari kalau antum belajar itu saja, dikaji sama yang betul-betul dalam.
Teman-teman sampai ngantuk-ngantuk mentah-mentah pun belum selesai ilmunya. Padahal Nabi hanya mengatakan la dharara wa la dirara. Dari situ turunannya hukumnya sangat banyak sekali. Nah, ini ulama menyingkat. Tapi nggak sekedar menyingkat, tapi dia diusahakan ada artinya. Apa artinya di sini? Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi, carilah atau haji yang mabrur, wa khaf aqimah. Aqimah ini artinya apa? Aqim ada di surat Az-Zukhruf kalau nggak salah. Surat Asy-Syura saya lupa. Zukhruf atau Syura di juz 25. Wa yaj'alu man yasha'u aqimah. Jadi Allah menjadikan seseorang itu punya anak laki-laki, seseorang punya anak perempuan, dan Allah menjadikan seseorang itu mandul. Itu adalah salah satu takdir atau salah satu ketetapan dari Allah. Aqim di sini maksudnya hajinya mandul. Maksudnya haji mandul bagaimana, Ustaz? Hajinya mandul ini maksudnya adalah gagal. Ya, misalnya dia gagal. Salah satu pembatal haji di sini, wallahu alam saya tepatnya bagaimana, tapi di sini adalah fala rafatha wala fusuqa faman farada fihinnal hajja fala rafatha, yaitu kalimat jorok. Ketika haji dilarang untuk mengatakan kalimat jorok, wala fusuqa, dan bermaksiat, wala jidala fil hajj, dan tidak juga bertengkar di dalam haji. Jadi selain dia menyingkat huruf-hurufnya, yaitu 14 huruf alif lam qamariyah tersingkat di dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Artinya juga baik sekali. Jadi kita kalau misalkan dia sekaligus memberikan nasihat kepada kita bahwa ketika kita ingin berhaji, jangan sampai kita batal hajinya gara-gara 3 hal tersebut, yang mana 3 hal ini tersebutkan di dalam Al-Qur'an. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, jadi hukumnya alif lam qamariyah ini adalah izhar atau jelas. Yang jelas apanya? Yang jelas adalah, jadi ketika alif lam bertemu dengan huruf setelahnya, nah alif lamnya ini jelas, begitu ya. Nanti kita mungkin akan belajar, ada sedikit ilustrasi supaya antum lebih paham. Tapi yang intinya di sini adalah lam qamariyah, yaitu ketika huruf lam dan alif al bertemu dengan salah satu di bawah ini, ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Al, misalkan contohnya apa di bawahnya? Al-ana, huruf ini ya, hamzah ya, al-ana. Kemudian huruf ba, al-baqarah, misalkan seperti itu. Huruf ghain apa contohnya? Al-ghaib. Huruf ha apa contohnya? Al-hajju. Huruf jim, al-jidal. Nah, huruf kaf, al-kahfi. Huruf waw, al-waqi'ah. Waqi'atul jamaris. Ustaz, al-waqi'ah. Huruf khaf apa? Al-khawf. Huruf fa, al-fitnah. Huruf ain, al-ain. Wal-ainu, nah. Kemudian huruf qaf, al-qalam. Huruf ya, al-yawm, al-yatim. Huruf mim, al-maut. Huruf ha, al-hayl. Udah bid'ah baru dari mana tuh? Al-huda. Naam, ahsan. Udah bisa semuanya, nak. Mundur aja nih. Tandanya apa tandanya? Tanda dobetnya. Nah, ini kemarin kita sering bahas berulang-ulang. Ini apa namanya? Ini yang ada di sini apa namanya? Ra'sul kha biduni nuqtah. Jadi ra'sul kha biduni nuqtah, kepala huruf kha hanya kepalanya saja tanpa ada titik di atasnya. Ra'sul kha. Kalau kata Ustaz Abi, ra'sul jim, tapi enggak ada perutnya. Sama aja. Allah alam kenapa di sini sebutkan seperti ini. Ini ya, lihat di sini alhamdu. Nih kalau saya cari contoh itu enggak usah
susah-susah di tengah Al-Quran. Kalau kita mencari contoh mulai dari surat Al-Fatihah dan juz 30 yang paling terakhir, insya Allah lebih mudah dipahami. Yang paling mudah adalah Alhamdulillah. Nah, Alhamdu. Nah di sini kita lihat alif, kemudian ada di atasnya huruf lam, ini adalah ra'sul kha. Ya, kepala huruf kha. Alhamdu. Al-ha. Nah ini syahidnya, ini adalah alif lam bertemu dengan huruf ha. Al-ha. Nah, kemudian yang kedua, tsanihima idghamuha fi arba'i wa 'ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Jadi yang macam yang pertama adalah alif lam qamariyah. Ketika al bertemu dengan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Contohnya tadi antum semuanya sudah bisa sebutkan. Kemudian yang kedua adalah idgham. Jadi hukumnya namanya adalah, secara hukumnya dia adalah idgham, namanya adalah alif lam syamsiyah fi arba'i wa 'ashratin aidan. Jadi dia sama-sama ada 14. Yang pertama 14, yang kedua 14. Jadi berapa totalnya? 28. Semua huruf hijaiyah, ya, terlepas dari ikhtilaf ulama. Pokoknya di sini kita ngikut ada 28. Apa saja? Nah, di sini lagi-lagi kita mendapatkan jadi nasihat sekaligus ringkasan. Jadi ringkasan sekaligus nasihat apa saja di sini? Thaibathum masil rahiman tafuz dif dzani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ini rahiman ini, jadi kita perhatikan ada huruf ro-nya ya. Huruf ro di sini dia salah satu dari 14 tersebut. Baik, kita baca sama-sama, coba kita latihan. Mungkin ada yang masih kelibet di sini. Thaibathum masil rahiman. Ada yang bilang rahiman, ada yang bilang rahman, ada yang bilang rihman. Tapi kita di sini rahiman ya. Thaibathum masil rahiman. Tafuz dhif dha ni'am. Tafuz dhif dha ni'am. Da'su adhannin zur syarifan lil karam. Nah, taib artinya apa? Taib, jadilah orang yang baik, jadilah baik. Tsumma sil rahiman, dan kemudian sambunglah tali silaturahmi. Nafuz, maka kamu akan niscaya kamu akan menjadi orang yang beruntung. Kemudian dhif dzani'am, ini kurang lebih maknanya adalah jamulah orang yang baik. Da'su adhannin, tinggalkanlah prasangka buruk. Zur syarifan, kunjungilah orang-orang yang mulia. Nah, maksud yang kedua adalah idgham alif lam syamsiyah. Lam syamsiyah itu ketika huruf lam dan alif bertemu dengan salah satu huruf di bawah ini. Thaibathum masil rahiman tafuz dhif dzani'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Siapa contoh dari huruf dalam alif lam bertemu dan? Ad-din. Naam. Ad-dinul, dinul. Kemudian huruf ta. At-tayyibatu lit-tayyibin. Bentar lagi Syawal. At-tayyibatu lit-tayyibin. Naam. Insyaallah. Kemudian ta. At-takatsur. Betul enggak? Takwir. Alhaakumut takatsur. At-takwir bisa juga. Nah, insyaallah contohnya antum lebih bisa. Nah, tandanya apa? Tanda dobatnya bukan ra'sul kha lagi seperti lam qamariyah, tapi tanda dobatnya adalah dihilangkannya tanda sukun. Nah, tadi ra'sul kha, misalkan kita perbandingan di sini. Nah, ini ra'sul kha-nya ada, di huruf lamnya ada ra'sul kha. Sementara di sini di atas huruf lamnya tidak ada. Jadi kalau misalkan alif lam qamariyah dan syamsiyah, perhatikan bedanya di huruf lamnya terlebih dahulu sebelum huruf setelahnya. Kalau di lam qamariyah ada ra'sul kha. Kalau di lam syamsiyah tidak ada ra'sul kha atau tidak ada tanda sukun. Dan ditambahkannya tanda tasydid di atas huruf idgham setelahnya, seperti huruf ra tadi ya. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, tadi alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Contohnya sangat mudah sekali dari surat Al-Fatihah sudah ada. Nah, tadi wallamal ula sammiha qamriyah, wallamal ula wallamal ukhra sammiha syamsiyah. Jadi selam yang pertama namailah dengan alif lam dengan lam qamariyah.
yang kedua dengan lam syamsiyah. Nah ini mungkin penting nih. Nah ini tadi sempat dapat tapi Ana lupa juga. Tapi insya Allah kita ingat lagi ya. Setelah Ana cari-cari baru ingat lagi. Ini trik mudah membedakan alif lam qamariyah dan syamsiyah. Jadi kita anggap alif lam itu sebagai bintang. Bintang ya. Sebagai bintang di surga apa di langit? Sebagai bintang di surga. Tapi bintangnya ini bintang di langit bukan di surga ya. Beda lagi ceritanya. Huruf lam. Nah, tadi alif lam adalah bintang. Jadi pemeran utama di sini adalah alif lam. Kemudian lam qamariyah. Ketika dimasuk di hukum dalam qamariyah, ibaratkan adalah bulan. Jika bulan muncul maka bintang juga tampak. Gimana tuh maksudnya? Ya, al yang dibaca, huruf qamariyahnya pun dibaca. Misalkan al-ha, alhamdu, alnya dibaca, haknya dibaca. Ibaghi hajjah. Misalkan huruf jim, misalkan al-jamalu. Nah, alnya dibaca, nampak bintangnya. Ja, huruf lam qamariyahnya pun ada juga berdampingan ya. Bulannya nampak, kemudian juga bintangnya pun nampak, sama-sama dibaca. Afan. Sementara huruf lam syamsiyah, jadi ketika muncul matahari maka kita tidak bisa melihat lagi bintang, ya. Seperti matahari. Nah, namanya juga di sini kenapa dinamakan qamariyah ya karena seperti tadi. Kenapa dinamakan syamsiyah? Kayak seperti ibaratkan huruf-hurufnya adalah seperti matahari. Ketika huruf-huruf ini ada, maka bintangnya akan menghilang atau tidak dibaca. Misalkan asyamsu. Sini misalkan wasyamsi. Ketika membaca wasya sama sekali hilang alif lamnya. Kalau orang yang tidak belajar imla, mungkin ketika dibacakan wasyamsi dia akan menulis bagaimana? Wa kemudian huruf shin bertasydid. Wasyamsi bukan wa alif lam shin. Nah, paham enggak? Jadi kalau mungkin masih SMP belum belajar imla, ya baru misalkan bahasa Arabnya masih gitu ya, bahasa Arab pondok. Nah, misalkan antum kejam nih, anta ila syadidin, ila saatin anta. Nah, misalkan seperti itu. Bahasa Arabnya masih bahasa Arab kelas 1 sanawiyah. Jadi dia belum tahu imla. Ketika diajarkan imla pertama kali, tola'ati asyamsu. Sama ustadznya mengimla tola'ati asyamsu. Terbitlah matahari. Tapi dia menulisnya adalah tola'ati langsung huruf shin, tidak ada alif lamnya. Karena kenapa? Karena pas dikoreksi sama ustadznya, loh kok kamu nulisnya tola'ati huruf shin bertasydid langsung nggak ada alif lamnya? Iya Ustaz, saya belum belajar bab alif lam syamsiyah. Ya makanya kalau hari Kamis masuk. Jangan dia masuk jadi biar tahu, kata ustadznya gitu ya. Bercanda aja nih. Softball. Nah, berikutnya ini singkat ya. Ini pembahasannya agak panjang juga nih sebetulnya. Ini mohon maaf kalau misalkan aratnya atau presentasinya agak kurang lengkap karena pertama materinya lumayan kompleks. Kemudian saya juga ada keterbatasan dari diri saya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi insya Allah ini saya usahakan supaya kita paham yang ada di bait sini. Karena kalau mencari lengkapnya mungkin akan lebih sulit lagi, akan lebih panjang lagi pembahasan lengkapnya. Terakhir adalah tadi wa adhiranna la ma fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am qul fi nahwi qul na'am wa qul na wal taqa. Dan tadi ini bait yang terakhir ini tidak ada sangkut pautnya sama yang atas ya. Jadi yang atas itu dia membahas tentang bagian-bagian al-ta'rif. Jadi berkaitan dengan isim. Sementara yang bagian bawah ini berkaitan dengan fi'il. Nanti ada juga yang berkaitan dengan huruf. Tapi nanti mungkin huruf belum saya masukkan di sini. Nanti skip dulu aja, yang penting ada di bait ini tersebut. Jadi yang bagian terakhir ini berkaitan dengan fi'il. Makanya judul bab
Makanya judul babnya apa? Hukmu lami al. Tadi lami al yang pertama adalah alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Hukum yang kedua adalah lam fi'al wa adhiranna lama fi'lin. Nah, ini dia bait yang terakhir, jangan sampai antum tertukar karena ini adalah pembahasan yang berbeda dengan 4 bait dengan 5 bait di atasnya. Jadi dia berbicara dengan lamu fi'al. Ketika ditanya, mana Ustaz pembahasan lamu fi'al? Pembahasannya adalah yang bait terakhir ini, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqah. Nah, wa adhiranna, bacalah secara mutlak dengan jelas lam fi'al. Contohnya apa di sini? Ada qul. Qul ini mewakili sebagai huruf sebagai fi'il amr. Lam di dalam fi'il amr. Dia lamnya ziyadah atau lam asli? Lam asli ya. Qulna. Kalau qulna sama juga fi'il madhi. Iltaqu fi'il madhi. Jadi di sini dia tidak diberikan contoh fi'il mudhari. Kita cari contohnya di dalam mungkin di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Nah, di sini macam-macam lam fi'il ada, tentunya hanya 3 saja ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr, tidak ada fi'il lahi. Nah, fi'il lahi sebetulnya masuknya ke fi'il mudhari, bukan ke fi'il yang lain. Fi'il madhi qulna. Qulna seperti tadi ya. Lam di sini. Kemudian mudhari yaltaqitahu. Yaltaqitahu. Kemudian fi'il amr qul. Nah, insyaallah bab ini selesai. Bab alif lam fi'al dan lamu an dan lamu fi'al. Ada yang tanyakan sebelum lanjut ke sesi berikutnya? Ya. Yang lam fi'il di sini Jizam Zuri kan lam fi'il ditulis di sini lam fi'il, mungkin ketika dulu ataupun sekarang masih terjadi itu ada bentuk kesalahan-kesalahan. Contoh. Makanya itu seperti apa coba kesalahan-kesalahan? Makanya di sini atau memang Ya, ini kesimpulan beliau belajar gitu. Gimana ya? Mungkin kalau belajar itu kan dia orang namanya belajar, bisa jadi tajribah dia sendiri atau mungkin tajribah guru-gurunya. Jadi kalau bedanya kitab-kitab yang terdahulu sama yang kitab-kitab sekarang, kita lebih cocok sama kitab-kitab yang sekarang sih daripada kitab-kitab yang terdahulu. Walaupun ilmunya lebih berbobot ilmu-ilmu kitab-kitab yang terdahulu. Mungkin dia singkat tapi lebih padat ilmunya kalau tahu ilmunya. Nah, kalau kitab sekarang itu dia kelebihannya, keunggulannya, sedangkan antum baca kitab tajwid yang terbitan-terbitan sekarang itu sudah bagus, ilustrasinya sudah bagus, kemudian juga ada singkatan-singkatannya, ada tips-tipsnya, ada trik-trik, ada trik-triknya supaya menghafal dan yang lainnya. Itu keunggulannya adalah penyusunannya lebih baik, lebih tertata, lebih jelas dibandingkan kitab-kitab yang terdahulu. Kalau kitab-kitab terdahulu mungkin masih belum rapi ya. Mungkin atau kalau misalkan mungkin yang teman-teman syariat belajar kitab fikih atau teman-teman yang dari pondok kitab fikih Syafi'iyah misalkan contohnya Matan Ghaya wa Takrib, Matan Abi Suja, atau belajar Matan Abi Suja itu sebetulnya sangat runut sekali dibandingkan atau membaca kitab Al-Umnya Imam Syafi'i. Kita baca kitab Al-Umnya Imam Syafi'i sangat agak bingung ya pembagiannya mungkin gitu ya, karena nggak terbiasa. Intinya gitu ya. Intinya kenapa ulama bisa mengatakan seperti ini karena ya kesimpulan dia sendiri atau ringkasan. Jadi dia nggak tahu-tahu belajar kemudian langsung bikin ini, nggak. Jadi dia belajar kemudian talaki, nah baru beliau menyimpulkan. Ini pun pastinya beliau ulang-ulangi lagi ya. Ya ulang-ulangi lagi, bait syairnya nggak mungkin sekali langsung muncul langsung benar, pasti ada koreksi-koreksi. Nah kalau misalkan ada koreksi-koreksi, pasti ada tahqiqnya juga dari yang setelahnya. Ada orang-orang setelahnya yang membetulkannya. Ini kurang lebih itu. Ada lagi sebelum lanjutkan? In fi sifati wal makharij ittafaq. إذ في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق حرفان فالمثلان فيهما أحق
وإن يكونا مخرجا تقاربا وإن يكون مخرجا تقربا وفي الصفات اختلفا يلقبا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا متقاربين أو يكون اتفقا. Ini perlu diperhatikan di sini di bagian mutqaribain sini. Nah, mutqaribain ini di riwayat yang lain disebutkan adalah muqaribain. Jadi bukan mutqaribain tapi muqaribain. Tapi kita mutqaribain. Nah, mutqaribain aw yakuna ittafaqa. متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا في مخرج دون الصفة حققا بالمتجانسين ثم إن سكن المتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل كل كبير وافهم كل كبير وافهمنه بالمثل. كل كبير وافهمنه بالمثل. Nah, di mulutnya masih ada makaroni ini kelibet-libet mulutnya. Nah, saus sidiknya digoreng. Nah, baik. Bismillah, kita masuk ke bab ini. Ini sebelumnya dinamakan mithlain, mutaqaribain dan mutajanisain. Kenapa tidak dinamakan idgham mithlain, idgham mutaqaribain atau idgham mutajanisain? Karena nggak semuanya idgham, dia ada izhar juga dan ada hukum-hukum yang lainnya. Jadi mithlain ini maksudnya secara harfiah, mithlain adalah dua hal yang mirip, sama. Misalkan gedung Esaki maka sama gedung Madinah, kalau dari depan sama aja bentuknya, kurang lebih gitu ya. Kalau mutaqaribain yang berdekatan, misalkan Esaki Madinah berdekatan dengan Cataim, misalnya itu berdekatan, mutaqaribain atau muqaribain sama saja. Al mutajanisain sama jenisnya. Jenisnya maksudnya contohnya misalkan ruko Esaki sama dengan ruko Cataim, sama itu misalkan ruko ini sama-sama jenisnya. Kurang lebih gitu secara bahasa. Kemudian macam-macam keadaan ketika dua huruf bertemu tadi ya. Ini ketika dua huruf bertemu, hanya pembahasannya dua huruf yang bertemu, baik yang beda kata maupun di dalam kata yang sama. Yang pertama adalah mutamasilain, sama dalam makhraj dan sifat. Mutamasilain artinya adalah sama dalam makhraj dan sifat. Kemudian mutaqaribain, makhrajnya dekat dan sifatnya beda. Kalau mutajanisain, makhrajnya sama, sebagian sifatnya berbeda. Kalau mutabaidain, nah ini mungkin tidak ada di judulnya karena memang mutabaidain ini adalah ya bukan mutamasilan, bukan mutaqaribain dan bukan mutajanisain, maka dia adalah mutabaidain atau berbeda, makhrajnya beda, kemudian beda sifatnya pun beda. Makhrajnya jauh, sifatnya pun jauh, tidak sama. Nah, in fis sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihima ahaq. Jika di dalam jika pada dua huruf sifat dan makhrajnya sama, maka ia disebut dengan mithlain. Nah, kembali lagi pertama tadi ya, mutamathilain atau mithlain sama. Makhraj dan makhraj dan sifat sama. Nah, contohnya apa di sini? Ketika dua huruf bertemu, al-mutamathilan bertemu, fal awwal wal awwalu minha sakin. Yang pertama sukun, walaysa biharfi mad, dan bukan huruf mad. Jadi termasuk ini semua huruf ya, semua huruf hijaiyah. Wajib al-idgham, maka wajib idgham. Contohnya apa? Waqad dakhalu,
huruf dal sama dengan dal, mithlain. Lam dengan lam, balla wajib idgham. Karena nggak mungkin selain idgham apa? Nggak mungkin ya, karena sama. Balla tukrimuna, yudarikumu, kaf yukrihunna, ha. Ini mithlain tidak hanya idgham, tapi ada juga bacaan seperti bacaan biasa ya. Fa in taharrakal awwal minhuma aw kana harf maddin fala idgham. Tapi ini tadi syaratnya idgham ini ketika dia yang huruf yang pertama adalah sukun, huruf yang kedua berharokat. Tapi kalau misalkan yang pertama berharokat, yang kedua berharokat, atau yang pertama mad, yang kedua berharokat, maka dia tidak ada idgham. Contohnya apa? Yang pertama berharokat, yang kedua berharokat. Ya'lamu ma. Ini gimana? Ini di idgham bisa apa tidak? Tidak bisa ya. Ya'lamu ma, enggak bisa. Terlalu memaksakan. Ya'lamu ma. Kemudian fi yaumin. Nah, ini huruf fi, huruf ya bertemu dengan ya. Ya sukun bertemu dengan ya, tapi dia adalah mad. Fi ya. Bukan fi ya, tapi fi ya. Fi yaumin. Kemudian isbiru. Nah, ini sini huruf alifnya tidak dianggap ya. Anak bawang. Alifnya tidak dianggap. Ru, waw sukun bertemu dengan wa berharokat. Isbiru wa. Ini mithlain, insyaallah mudah, paling mudah adalah mithlain, sama-sama hurufnya. Wa in yakuna makhrajan taqaraba, dan jika dua huruf tersebut makhrajnya dekat, wa fi sifat ikhtalafa, dan di dalam sifatnya berbeda, maka dia dijuluki mutqaribain, maka dia dijuluki sebagai mutqaribain atau mutaqaribain atau muqaribain, sama saja. Muqaribain itu apa? Itu adalah ketika dua huruf mutaqaribain di dalam dekat di dalam makhraj dan juga sifat, seperti nakhluqukum. Huruf qaf dan kaf ini makhrajnya di mana? Huruf qaf dan kaf. Pangkal lidah ya. Pangkal lidah. Bedanya di mana makhrajnya huruf qaf dan kaf? Qaf. Yang lebih dalam qaf atau huruf kaf yang lebih dalam? Qaf, lebih dekat ke tenggorokan ya. Paling ujung di makhraj lisan adalah huruf qaf. Kalau kita rasakan, kita tarik ujung lidah kita ke belakang. Mohon maaf. Tarik ke belakang, bisa kayak anak-anak SD itu biasa. Tarik ke belakang. Dan kita temukan bahwa langit-langitnya itu ada tulang. Tapi tapi di ujung tulang situ ada daging, kerasa nggak? Kecuali yang punya kelainan, beda. Ini manusia normal gitu. Dia merasakan, nah ketika atau masih di tulang itu, ya bagian akhirnya tulang itu makhrajnya huruf kaf, ak. Tapi kalau misalkan di bagian yang dagingnya, itu adalah makhrajnya huruf qaf, qaf. Jadi pangkal lidah bertemu dengan dinding yang bagian atas, itu kalau misalkan daging itu adalah makhrajnya huruf qaf, kalau misalkan tulangnya itu adalah makhraj huruf kaf. Wallahu a'lam. Jadi tapi pembahasan kita bukan makhraj ya, karena ini sebetulnya penting sekali, harusnya belajar makhraj dulu baru belajar mutqaribah ini. Tapi waktunya terbatas, nanti makhraj mungkin ada lebih detail, nanti makhraj dan sifat lebih detail di matan Jazariyah. Tapi ini kita kira-kira saja dengan ilmu yang kita punya. Huruf dal dan dot, dia dekat juga ya. Faqad dhalla, saking dekatnya sampai orang sering kalau huruf dot sering dipantulkan. Ya misalkan adlaltum jadi adlaltum, karena dekat dengan huruf dal ini sering dipantulkan. Adlaltum padahal salah. Adlaltum. Nam. Faqad dhalla. Dia tidak idgham, ya, bukan faqad dhalla tapi faqad dhalla. Nakhluqukum. Kazzabat Samudu. Ini bukan idgham. Jadi bukan kazzabat Samudu. Selesaikan dulu bacaan huruf ta-nya baru masuk ke huruf sa. Kazzabat Samud. Kemudian kita cepat.
Jadi ada beberapa yang disepakati muttafaq alaihi di dalam idgham al-harfani al-mutaqarribin. Ada beberapa dhabit atau ada beberapa tempat ini disepakati bahwa dia adalah idgham. Contohnya adalah huruf lam di dalam ra, wa qur rabbi zidni ilma. Dibacanya adalah qur rabbi, seakan-akan lamnya tidak ada karena masuk ke dalam huruf ra. Qur rabbi ya. Wa dzalika madhhab Sibawayh. Ini maksudnya madhab Sibawayh ini mengatakan dia adalah mutaqaribain. Ini kaitannya dengan bahasa ya. Nanti kembalinya lagi ke di mana makhrajnya, gimana makhraj dan sifatnya. Ini ahli bahasa yang tahu. Tapi kita nggak bahas tentang Sibawayh. Al-qaf fil kaf min qaulihi ta'ala alam nakhluqkum. Nah, jadi di dalam surah Al-Mursalat alam nakhluqkum ini juga idgham nakhluqkum, bukan nakhluqakum, tapi nakhluqkum. Nah, kemudian alam syamsiyah dan lagi contoh-contohnya ada di huruf-huruf lam syamsiyah ada 13 huruf. Nanti ini kalau yang punya kitabnya mungkin nanti di bab yang lain. Tapi lagi ke nakhluqum tadi ada yang penting ya. Nah, jadi nakhluqum sini nakhluqum. Jadi bukan kita langsung baca huruf kaf, tapi masih ada tersisa di situ huruf sifat isti'lanya huruf qaf. Jadi alam nakhluqkum, bukan alam nakhluqkum seakan-akan qafnya tidak ada, tapi dia ada, tetap ada sifatnya, si qafnya tetap ada huruf isti'la. Buat kayaknya. Au yakuna tafaqa. Tadi ini yang kedua ya. Nah, mutqaribaini au yakuna tafaqa fi makhrajin. Ketika mereka dua huruf ini sama di dalam makhraj tapi beda di dalam sifat, maka disebutnya apa? Mutajanisain, bukan mutanajisain. Mutajanisain. Nah, harus olahraga. Yang pertama sukun. Ketika yang pertama sukun, yang kedua berharokat, maka wajib idgham. Qad tabayyana. Nah, ini disepakati ada di dalam 8 tempat. Yang pertama adalah huruf zal dengan dha. Baik, kita baca sama-sama. Idzalamtum. Ini tulisannya adalah iz dan zalamtum. Bacanya adalah idzalamtum. Qad tabayyana. Seakan dalnya hilang. Asqalat da'awa. Fa'amanat ta'ifah. Kemudian yang kelima, tadi sudah 4 ya. Sekarang yang kelima adalah huruf lam di dalam ra, tapi ini mazhabnya farra. Tadi yang Sibawayh ini farra. Intinya itulah pokoknya. Dia berbeda masalah makhrajnya dan sifatnya. Tapi sama aja tadi ya. Yang kalau qur rabbi yang pertama tadi disebutnya adalah mutaqaribain. Tapi bagi Sibawayh. Kalau bagi Al-Farra, Imam Nahwu, qur rabbi sini maksud menurut dia adalah mutajanisain. Coba kita sama-sama qur rabbi. Yang keenam as-sa di dalam zal yalhazzalika. Hilang ya huruf sa-nya. Bukan yalhaz zalika, tapi yalhaz zalika. Kemudian ba di dalam huruf mim. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana bukan irkab ma'ana. Ini hati-hati kalau misalkan mungkin ada yang lupa atau bagaimana ketika anaknya sedang di juz ini. Irkam ma'ana juz surat Hud. Irkam ma'ana bukan irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana. Nah, di dalam riwayat Hafiz dari Thariqah Syatibiyah, dia hanya idgham saja. Irkam ma'ana. Tapi kalau di dalam riwayat Hafiz dari Thariqah Thayyibatin Nashr, dia ada izhar dan ada idgham. Kalau izhar berarti gimana? Irkab ma'ana. Kalau idgham irkam ma'ana. Tapi kita belajar yang kita pelajari Syatibiyah. Thayyibatin Nashr nanti kalau misalkan sudah selesai Syatibiyahnya. Kemudian yang ke-8 at-ta'u fitta. Tapi kalau at-ta' fitta ini masih ada huruf
isti'lanya seperti tadi nakhluqukum masih ada sedikit isti'lanya. Contohnya apa? Ahadtu. Nah, ahadtu kariru ahadtu. ahadtu Basawta. basaqta Farrattum. farrattu Farrattu. farrattu. Sedikit masih ada terasa ya, ininya isti'lanya sedikit masih terasa. Maksudnya istilah itu apakah lidahnya naik itu kan? Lidahnya naik. Kan isti'la lawannya apa isti'la? Istighfar. Istifal. Lidahnya nganggur, mager di situ aja, nggak mau naik, nggak mau bangkit. Kalau lidahnya naik menutupi yang bagian belakang namanya isti'la atau dia berdiri. Alamatul idgham kamil ini kita sudah beberapa kali bahas idgham kamil dan idgham naqis. Kalau idgham kamil adalah nggak ada sukunnya, nggak ada yudarikum seperti ini. Di huruf yang awalnya tidak ada sukunnya, tapi ada tasydidnya di huruf setelahnya. Yudarikum, kita perhatikan kaf tidak ada sukunnya, kaf yang kedua ada tasydidnya, waw yang pertama tidak ada sukunnya, waw yang kedua ada tasydidnya. Ini idgham kamil. Idgham kamil berarti dia yang maksudnya kamil betul-betul hilang, betul-betul goib. Kalau misalkan idgham naqis ya setengah-setengah, ya goib enggak, ada pun enggak gitu, setengah-setengah. Jadi dia masih ada sifat-sifatnya, masih ada sedikit seperti tadi. Ahadtu. Ahadtu, to bilang ke huruf ta. Antum jangan macam-macam antum. Saya lebih kuat daripada antum sifatnya. Antum enggak boleh melupakan ana begitu aja. Jadi minimal ya antum adalah sifat ana, antum ceritain lah. Antum harus balas budi sama ana. Ahadtu. Jadi isti'lanya masih ada tapi to-nya tidak ada. Kalau to-nya ada bagaimana jadinya? Ahadtu gitu ya. Atau basattu. Tapi ini kalau hilang jadi hanya isti'lanya saja. Terakhir, nah ini hanya membahas tentang thumma insakan awwalu kullin fasghira samyan. Insakan awwalu kullin. Kalau misalkan setiap yang pertamanya ini adalah apa istilahnya? Sukun, maka dinamakan shaghir. Contohnya apa? Di awalnya ini sukun. Nah, misalkan ini. Kita kembali ke mithlain aja, mithlain. Nah, ini sini. Nah, ini waqad dakhalu. Nah, ini dinamakan mithlain shaghir ya. Qad dakhalu. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ini shaghir. Idgham shaghir. Nah, kalau misalkan yang kedua dia berharokat. Nah, yang kedua dia au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Nah, yang kedua ini dia sama-sama berharokat. Jadi ini adalah kabir ya. Al mutamathilan as-shaghir seperti tadi, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau yang kabir adalah yang pertama sukun, yang pertama berharokat, yang kedua berharokat. Ilahuna fahimtum? Nah, bab ini agak sedikit ngebut. Jadi kalau bab ini sebenarnya kita harus menguasai dulu sifat dan makhraj ya. Tapi kita hanya perlu tahu tadi saja. Jadi mithlain apa? Kalau insyaallah kita tidak terlalu mendalam. Yang penting kita tahu maksudnya apa. Mithlain. Yang dimaksudkan dengan mithlain apa tadi? Makhraj dan sifatnya sama. Kalau mutaqaribain, makhrajnya dekat, sifatnya nah, kita lihat sini. Mutaqariban makhrajnya dekat dan sifatnya berbeda. Kalau mutajanisain makhrajnya sama, sebagian sifatnya berbeda, sisanya adalah mutabaidain, beda makhraj, beda sifat. Ini rangkumannya kurang lebih gini. Nanti jangan lupa dihafalkan juga contoh-contohnya. Mungkin ini saja dari saya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Telah ikut serta. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Anda pribadi dan kita semuanya bisa lebih awal lagi supaya lebih cepat selesainya. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.